Bertanya Ustadz, bagaimana dengan maaf, bagaimana dengan membunuh cicak? Ada sahabat yang melihat Aisyah membunuh cicak. Ya, ini termasuk ya di sini akal manusia tunduk kepada mizan mizan wahyu. Ya, untuk cicak itu ada penjelasan khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada cicak, ada tikus, ada ular. Ya, disebut dengan fawasik. Ya, ada fawasik. Jadi ada binatang-binatang yang diizinkan oleh Rasulullah untuk dibunuh, ya, termasuk cicak, ya. Cicak ini tambahan dari binatang-binatang yang disebut fawasik. Maka, ya, secara otomatis, ya, di surat An-Najm kita sudah diajarin oleh Allah, ya, bahwa wahyu Allah itu ada yang diungkap dari Al-Quran, ada yang diungkap dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Untuk cicak itu mendapat pengecualian dari Rasulullah. Kamu bunuh cicak itu, semakin cepat membunuhnya, semakin baik kualitasnya ataupun pahala. Ya, seperti itu cicak. Ya, ya kalau ilmu pengetahuan mengatakan, oh karena cicak itu pembawa bakteri ini. Ya, boleh. Ya. Tapi ada riwayat yang mengatakan cicak itu, ya, makhluk yang ikut berperan di dalam, ya, terbakarnya terbakarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia ikut meniup, ya, meniup api itu supaya lebih, ya, lebih berkobar. Walaupun kalau menurut akal, ya, apa sih artinya tiupan cicak, ya, kepada Nabi Ibrahim? Ya, cicaknya kecil, nggak ada cicak segede gajah, cicak sekecil itu, ya. Tapi itu Allah ingin buat isyarat, ya. Jangan kau menjadi pendukung kejahatan, kebatilan. Sekecil apapun dukunganmu terhadap kebatilan, kejahatan itu dipertimbangkan, itu dihisab oleh Allah. Ya. Nah, itu mungkin ibrahnya, ya. Walaupun kalau pikir, ya apalah artinya cicak, ya. Sebagaimana juga burung, riwayatnya burung, ya. Burung itu ikut menyiramkan air. Apalah artinya burung ngangkat air paling cuma bisa sesendok, ya, sendok air makan mungkin, ya. Hanya burung itu mengulum air itu dalam mulutnya dan dilepaskan ke api. Ditanya oleh Nabi Ibrahim, kenapa harus kamu ini lakukan? Ya, sekedar biar Allah tahu bahwa aku adalah pembela kebenaran, pembela nabinya. Memang saya tahu ini nggak ada artinya air ini untuk me- mematikan kobaran api ini, memadamkan kobaran api. Tapi cukuplah Allah tahu bahwa aku berperan, ya, sekecil apapun dalam memadamkan api ini, sehingga aku berharap Allah memulihkan. Ya, ibrahnya seperti itu. Ibrahnya sekecil apapun dukungan kita kepada kebenaran, ya. Ya. Orang mengatakan, apalah artinya infakmu 100.000 untuk Gaza. Ya. Ada lagi, apalah artinya dukunganmu terhadap Gaza itu cuma memboikot makanan ini, makan itu, ayam ini, ayam itu, produk sabun, produk sabun cuci dan seterusnya. Apalah artinya? Ya. Ya. Memang nggak ada artinya. Tapi cukuplah Allah melihat, ya, bahwa hambaku ini betapapun jauhnya negeri ini sebetulnya yang di Jakarta dengan Filistin, ya. Tapi kuatnya iman itu membuat mereka ikut peduli dan akhirnya terbukti, ya, ya.
Unilever di negeri ini turun drastis hasilnya. Turun sampai 70%. Sampai sebagian karyawannya, ya, pemimpin-pemimpinnya harus apakah mengundurkan diri, apakah resign, dan seterusnya. Ketika umat Islam semua sepakat, jangan beli sabun ini, jangan beli odol ini. Apalah artinya ya hari Ahad kamu harus turun ke lapangan bela Filistin. Ya memang nggak ada artinya, tapi kan punya wahyu kita. Ya itu mizan akli, itu mizan wahyu. Ya Allah tidak melihat turunmu itu, dan melihat hatimu itu loh. Ngapain kamu turun itu? Ya, tentu karena ingin membela kaum muslim. Nah, itu ibrohnya memang ya masalah cicak ini luar biasa. Ya. Allah. Ya itu sudah ada resign 2 orang. Iya, Silakan. silakan Ibu Ani Hotang. Eh, Silakan Ibu Ani mau bertanya langsung kepada Ustadz. Belum bisa di unmute. Bisa tolong. Oke, Ya, sekarang sudah bisa Ibu Ani. ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Alhamdulillah, mohon izin Ustaz. Jadi, Masya Allah ya, Alhamdulillah luar biasa. Tadi semakin paham kita benar-benar Al-Quran itu mujizat dengan segala yang terkandung di dalamnya ya. Bahkan tadi dari susunan kata-katanya. Jadi itu Ustaz menjelaskan ketika digunakan kata mizan itu berurutan gitu. Ternyata itu ada maknanya Ustaz ya. Bukan sekedar makna sama begitu tadi. Ketika maknanya sama, harusnya pakai kata ganti gitu. Tapi ketika itu penekanan-penekanan makna khusus, maka Allah membuatnya atau menyebutkannya secara langsung gitu. Masya Allah itu satu yang apa ya, pemahaman yang baru bagi saya dan itu luar biasa Insya Allah ya. Dan menambah keimanan dan kecintaan pada Al-Quran ini. Ustaz, pertanyaannya tadi yang terakhir itu Ustaz menyampaikan jika eh, apa ya budaya katakanlah budaya atau kecurangan itu terkait mizan yang ada di tengah-tengah masyarakat begitu ya terjadi gitu timbangan-timbangan itu dicurangi seperti itu kan ya maka tadi itu akan mengurangi keberkahan-keberkahan yang ada di masyarakat atau di negeri itu gitu Ustaz. Nah itu kan kita menemukan banyak yang seperti itu Ustaz ya tidak hanya dalam transaksi-transaksi yang kecil eh, mizannya itu tidak dipakai begitu atau diakalin begitu dan juga dalam skala kenegaraan juga kita menemukan yang seperti itu gitu. Nah, apa namanya? Mungkin kita melakukan usaha perbaikan, mengingatkan gitu, tapi mungkin nggak maksimal gitu, Ustaz ya. Jadi ini gimana itu apa menjadi semacam akan memberikan pengaruh mengurangi eh, mereduksi dari keberkahan-keberkahan yang kita harapkan akan melimpah di negeri kita gitu. Dan ini kan sekarang sedang marak juga kan beritanya gitu ya. Mizannya itu dikibuli sesuatu yang harusnya tidak seperti itu menggelembung sedemikian rupa begitu yang harusnya nyata ternyata menjadi lebih kecil begitu. Itu kan bukankah itu juga termasuk yang mizan yang tadi dicurangi dan khawatir kita itu termasuk yang akan mengurangi keberkahan-keberkahan itu Ustaz. Nah ini mohon pencerahannya Ustaz. Kalau kita kaitkan dengan konteks kekinian kita saat ini. Itu saja Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di dalam Islam ini ada syariat namanya fiqhu ingkaril mungkar. Fikih mengingkari kemungkar. Ya. Maka dalam fiqhu ingkaril mungkar itu, ya, maksimal dan minimal itu bukan manusia penentunya. Ya. Jadi yang menentukan adalah Allah. Ya. Artinya kembali kepada ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Bagi kita ini masyarakat biasa ya, ya. Untuk tidak terjadinya Allah tukhsirul mizan ya. Ya misalnya
membangun apa kebiasaan, ya, kebiasaan amanah, ya, dalam hal-hal tertentu, ya, maka walaupun menurut kita sangat minimal, tapi di sisi Allah itu maksimal karena memang domainmu seperti itu, ya, ya. Istilahnya fattaqullaha mastata'tum, ya, bagi kamu bagi walaupun betapapun itu minimal bagi kamu, ya. Istilahnya kan dalam dakwah itu, ya, harus ada misi namanya islahul ummah. Umat ini harus disolehkan. Istilahnya berapa banyak sih dalam rentang dari pemilu ke pemilu kamu mensolehkan umat? Ya, ya. Katakan dari pemilu ke pemilu 10 orang, ada 1 juta orang, ya tetap aja masih banyak sisanya. Ya. Menurut manusia itu minimal, tapi menurut Allah karena itu memang sudah kemampuanmu, usahamu itu mastata'tum, bagi Allah itu sudah sangat mulia. Maka terhadap kecurangan-kecurangan seperti ini, ya, tentu yang paling mendapat kemuliaan yang punya ilmunya bahwa ini curang, ya. Ya, nggak apa-apa ya saya sebut bagaimana gigihnya tim hukumnya misalnya, ya. Ya. Kalau kalau dia mau pakai istilahnya kayak udahlah ya nggak bakal berhasil kamu menghadapi kekuasaan, udah nyerah aja, memang memang betul juga itu ya, artinya betul secara kemanusiaan, tapi secara fikih ingkaril mungkar itu nggak betul, ya. Kamu harus usahakan apa yang bisa kamu lakukan, membuktikan bahwa ini curang, ya. Adapun nanti hasilnya tetap aja dikalahin, itu Allah punya pertimbangan sendiri. Yang punya kemampuan seperti katakan Bapak Ray Suryo misalnya, wah, dia bisa membuktikan, ya, kapan ada di Cina, kapan di Singapura, kapan, ya, bagaimana itu sistem Sirekap itu dibentuk dan seterusnya. Maka ini harus terus bergerak, ya. Dan alhamdulillah ini mereka terus bergerak, ya. Kan sudah mempersiapkan, ya, argumen-argumen nanti bukti-bukti yang nyata ke MK. Ya, ya terlepas kan MK gimana kan Pak Mani sendiri dan seterusnya. Ya. Enggak, ini merupakan perjuangan bahwa Allah tukhsirul mizan tidak boleh terjadi dalam kehidupan manusia. Ya, ya. Kalaupun negeri ini istilahnya sistemnya demokrasi saja, itu aibnya luar biasa. Ya. Bagaimana dipandang secara keislaman, bukan aib lagi. Ini kamu bisa, ya, bisa terancam hidupmu nanti di akhirat, ya, gara-gara kecurangan ini. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin. Ini semua mengancam orang-orang yang tukhsirul mizan saat tukhsirul mizan dalam timbangan saja yang cuma paling 5 gram, 10 gram, begitu besar ancamannya. Bagaimana dengan, ya, pemilu yang jutaan, ya, tukhsirul mizannya, ya. Pak, di sini berlaku hadits yang lain yang mengatakan unsur zaliman au mazluman. Tolonglah orang yang penjahat dan orang yang dijahati. Para sahabat nanya, ya Rasulullah kita biasa nolong penjahat, ya, nolong orang yang dijahati. Kalau penjahat gimana, ya? Nolong orang penjahat, ya kamu hentikan, ya, kamu bongkar bahwa dia itu jahat, walaupun dengan kekuasaan mungkin dia akan mengatakan enggak, kami enggak jahat, tapi ilmu pengetahuan sudah berhasil membuktikan dan sudah menjadi, katakan, kesepakatan semua ahli IT bahwa di balik ini ada tukhsirul mizan yang luar biasa. Di sini manusia apapun hasilnya, sebutlah nggak maksimal, sebutlah gagal dan seterusnya, di sisi Allah sudah mulia, dia sudah melakukan upaya pertolongan kepada penjahat.
Orang jahat itu adalah dihentikan, dibuktikan, dipermalukan, dan seterusnya. Ini juga berlaku dalam hutang piutang ya. Kadang-kadang kita memang suka malu kalau nagih orang ya. Biarlah saja se, se katakan sesadarnya. Ada nggak nyadar-nyadar, tahu-tahu udah 10 tahun, 30 tahun lupa. Bahaya. Ya. Kalau diingatkan agar saudaranya tidak terjerumus dalam hutang, ya. Sampai hutang itu dibawa mati, itu sangat menyengsarakan kehidupan di alam kubur. Ya, Al-Quran ataupun hadis mengatakan usahakan jangan berhutang, ya. Bentengi dirimu dengan doa jangan hutang. Wa'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Apalagi hutang, udah gitu udah niatnya ngemplang. Wah, itu bahaya. Saya hutang, memang niatnya nggak akan saya bayar, itu lebih jahat lagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nagih itu pada hakikatnya jangan dikira ya mata duitan ya. Nagih itu menolong orang lain agar tidak terjerumus. Adapun setelah ditagih dia marah, kamu kira saya bilang sudah selesai tugas kita, mungkin dia agar tidak terjerumus kepada hutang yang cenderung menjerumuskan orang kepada tukhsirul mizan. Allah. Silakan selanjutnya. Ya, silakan Ibu Paramita bertanya langsung kepada Ustadz. Baik, jazakumullah khair, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz terkait tadi ayat alamahul bayan, apakah ini termasuk ghulu ya dalam menyampaikan hikmah dari Al-Quran terkait ihtisaban di bulan Ramadan juga mungkin ini Ustaz. Yang pertama adalah redaksi di dalam hadis ya tentang saum Ramadan kan Rasulullah menggunakan kata ghufirallahu taqaddama min zambih gitu ya Ustaz. Dan ini berbeda dengan redaksi di puasa sunnah muakkad ya Arafah dan Asyara gitu. Dikatakan bahwa Rasul bersabda dengan kata kufiro sanata alati kufiro sanati alati Zambi kalau nggak salah seperti itu. Nah, ketika dipahami bahwa kata gufiro dan kafaru itu yukafaru gitu ya, itu berbeda secara penekanan bahwa kalau gufiro itu artinya puasa Ramadan itu dipastikan gitu ya untuk pengampunan dosa ketika didasari iman dan ihtisab. Berbeda dengan puasa Arafah gitu ya dan juga puasa Asyura itu peluangnya itu yukafiro gitu ya apa artinya memungkinkan untuk dihapuskan gitu Ustaz. Artinya ada perbedaan perbedaan antara yang pasti dan yang kemungkinan gitu. Apakah itu termasuk gulu ya yang pertama. Kemudian yang kedua Ustaz terkait puasa amalan puasa Ramadan juga di ayat kan dikatakan la'an lakum tatakun ya Ustaz. Di Quran kan banyak gitu ya apa amalan atau ibadah yang mengangkat ya sampai ke derajat takwa. Tapi ketika derajat takwa ini disampaikan khusus di puasa Ramadan ya di ayat ini, apakah bisa gitu ya difahami bahwa salah satu atau wallahu alam ya mungkin satu-satunya amalan ibadah yang ter terbatas dengan waktu gitu ya goyah gitu ya Ustaz hanya di Ramadan yang bisa sampai bisa gitu ya mengangkat sampai ke derajat takwa gitu Ustaz. Sehingga kita benar-benar tidak boleh menyia-nyiakan waktu Ramadan itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab, mohon ilmu dan nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khair. Bahasa Arab itu kan memang luas ya, jangkauan pemahaman. Ya. Bisa jadi tuh hulu kalau ya memahaminya hanya di satu sisi saja. Ya. Hanya menjadi al-bayan yang hulu karena tidak lengkap. Maka harus lengkap juga. Apakah dari sisi hukumnya ataupun dari sisi penggunaan kafara dan ya
ghafara. Ya. Jadi secara hukum misalnya ya betul ya. Nah, sebutlah pemahamannya seperti itu misalnya. Ya. Tapi di hadis-hadis yang lain Allah memuji ketika manusia itu bisa memadukan yang wajib dan yang sunnah. Ya. Bahwa ketika pemahaman itu dipadukan bahwa manusia itu derajatnya lebih meningkat, ya, wajib sunnah aja istilahnya mu'araf aja dia puasa apalagi yang wajib ya. Maka otomatis dua-duanya itu terrealisasi dalam kehidupan manusia ya. Artinya nggak mungkin ada dosa-dosa yang nggak terampuni mau pakai kafaro mau mungkin ghafaro ya. Hadits arba'in ya yang mengatakan man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi ya. Selanjutnya bahwa Allah itu sangat mencintai hamba-hambanya yang siap melaksanakan wajib dan sunnah ya. Ya. Senin Kamis saja dia kerjakan apalagi Senin Kamis mungkin malah nggak ada ya. Nggak ada ghufira wala kafara ya. Saya kerjain ya apalagi Ramadan. Jadi itu tidak untuk dipahami. Ya udah pentingin aja lah yang wajib, yang sunnah nggak apa-apa, nggak dipentingin. Ya, tetap harus menjadi perhatian kita. Tidak menyesali dirinya, oh ya Allah saya belum kuat puasa sunnah ya Allah. Apakah karena kesehatan, apakah karena mungkin keterbatasan dan lain sebagainya. Puasa Muharram juga begitu, ya ada kafarah juga, ya yukaffir sanatal madiyah. Terlebih kafara dan ghafara itu dalam Al-Quran juga bisa memberi pemahaman ya kafara itu dosa kecil, itu dosa besar. Ya. Jadi ya, kalau diterapkan dengan dua puasa ini ya berarti yang satu dosa kecil itu bisa besar. Ya. Nah Allah katakan faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Maka sebagian tafsir mengatakan faghfir lana itu dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Wallahu wa yaghfir lakum. Wallahu dzul fadlil 'azim. Nah, jadi ya tentu kalau memang dibatasi, insya Allah nggak hulu kalau dibatasi ya, dalam makna ya, ya pentingnya jangan sampai nggak puasa ya di bulan Ramadan. Tapi kalau pemahamannya ya udahlah berpuasa di Ramadan, selain Ramadan nggak terlalu penting kok karena dia cuma kafir misalnya. Ya, begitu ya. Penting terus belajar, penting terus bertanya seperti ini agar dapat penjelasan yang lebih lengkap. Ya. La'allakum tattaqun, pemahaman itu juga bisa. Nah, dikatakan dalam hadis orang yang berpuasa itu pada hakikatnya dia sedang melatih ya, melatih apa? Melatih hawa nafsu ya. Dalam hal dikatakan ya Rabbi mana'tuhu 'anil ta'ami wasyahawati fin nahar ya. Orang ini karena puasa dia meninggalkan semua syahwatnya ya. Dan pada hakikatnya hidup ini tidak terlepas antara taat dan syahwat ya. Mau bangun malam kalau pakai syahwat enaknya tidur ya. Kalau pakai taat bangun. Mau berinfak kalau pakai syahwat sayang dong yang ini kan belum ada dananya nih. Enggak harus infak pakai taat. Mau apa aja enggak terlepas dari syahwat ya. Sehingga ya dengan pemahaman ini memang ketakwaan dari siam itu
ketakwaan yang aslinya maksimal, tapi tidak boleh melupakan ataupun tidak boleh ataupun tidak menyadari bahwa ya, amal-amal yang lain itu juga ya, pembackup ketakwaan itu sendiri. Ya. Coba Ramadan la'alakum tattaqun ayatnya berapa? 183. Coba baca sebelumnya 177. Ya. Kepedulianmu terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan, kesabaranmu itu juga bukti bahwa kamu bertakwa. Wa atal mala ala hubbihi dzil qurba wal yatama wal masakin وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك هم الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Ini nggak bisa dipisahkan, ya. Bahwa ada ketakwaan yang dihasilkan dari siam, ya. Ada ketakwaan yang dihasilkan dari peduli sosial. Maka kalau dipadukan, seharusnya siam itu harus menghasilkan ketakwaan peduli sosial. Ya. Ketakwaan itu harus bisa menghasilkan peduli keamanan masyarakat, ya. Terutama keamanan nyawa manusia, yaitu dengan syariat Qisas. 179 mengatakan 179 ya. Ramadan 183. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Enggak bisa kita katakan ya, ini tattaqun di balik qisas ini enggak maksimal. Padahal ini juga seharusnya dipahami. Hasil takwa siam itu harus peduli, ya, peduli hukum, ya. Gimana kita kan nggak berdaya lakukan sebisa. Salah satunya apa? Sadar, ya. Sadar politik, sadar Islam ini harus terlibat dalam politik. Karena untuk bisa menghasilkan kutiba alaikumul qisas fil qatla, kaum muslimin memang harus berpolitik. Karena al-qisas nggak mungkin dilaksanakan oleh yayasan, oleh masjid, oleh organisasi, harus negara yang ada payung hukumnya. Tapi di sini siam nggak terlepas dari target-target berpolitik yang peduli dengan umat, salah satunya peduli dengan keamanan umat, ya. Mobil khusus keamanan nyawanya. Di negeri yang ada kisosnya pembunuhan itu 10 tahun paling sekali, ya. Yang nggak ada kisosnya per menit, ada yang per jam, ya. Sana bunuh, sana bunuh, ya apa ini, ya. Terus, ya. Terakhir ayat puasa itu di 187, ya. Takwaan juga, ya. Ya. Takwaan juga, ya. Kadzalika yubayyinullahu linnasi ayatihi la'allahum yattaqun, ya. Ujung ayat atasnya tentang apa? Tentang kepedulian rumah tangga, ya. Ketakwaanmu dalam Syam harus terlihat. Bagaimana kamu mengatur rumah tanggamu, ya. Rumah tanggamu bisa kamu buat bisa saling membahagiakan enggak? Istri bagian suaminya, suami bagian istrinya. Ini maksud uhilla lakum lailatas syiyam rafathu ila nisa. Suaminya selalu berbuat pada istrinya, istrinya selalu berbuat baik kepada suaminya. Terus, ya, semuanya takwaan semua, ya. Infak, Allah katakan nanti istilahnya wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu baidikum bittah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, ya. Semua juga terkait dengan, ya. Baik jamaah rahimakumullah, sampai di sini kita
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ballighna Ramadan. بارك لنا في بقية شعبان. بلغ لنا رمضان في صحة وعافية وقوة. بلغنا رمضان في طاعة وأعمال صالحة يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.